Oke, ketemu lagi dan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu dapetin insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham AKRA atau AKR Korporindo ya. Jadi langsung aja. Pertama, saya bakal share terkait dengan kepemilikannya dulu nih. Jadi based on kepemilikannya, AKRA ini dominan dipegang oleh PT Arta Kencana Raya Tama, kemudian ada publik, dan ada saham treasury. Saham treasury itu adalah saham yang ketika dibeli pada saat buyback, dan itu wajib dijual kembali dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan regulasi. Dari sisi komposisi pemegang saham, itu dominan corporate, lokal corporate, sisanya kategori asing, mutual fund atau reksadana, kemudian ada others, dan investment banking sama pension fund ya. Ya, oke. Kemudian dari net profit margin, ini 5 tahun terakhir ya, dari 2018 sampai 2022, itu memang terlihat net profit marginnya hanya single one digit banget ya, satu digit aja, yaitu kisaran di 5% average-nya. Ini jauh banget di bawah bank ya, kalau kita ngomongin bank itu kan 30-40% net profit marginnya. Kalau Akta ini satu digit aja. Kita langsung lihat kinerja yang di 2023. Tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu websitenya Akra. Kamu bisa cek di akr.co.id. Sebenarnya bisnisnya apa ya? Kalau masih bingung, bisnisnya si Akra ini apa sih sebenarnya? Nah, bisnis utamanya sebenarnya ada perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar dan BBM industri. Kemudian ada pelumas dan logistik, dan juga ada usaha patungan atau joint venture seperti ini. Jadi mungkin kamu yang di daerah Jawa pasti pernah melihat ya, SPBU seperti Akra dan sebagainya. Kemudian ada JIIPE atau Java Integrated Industrial and Port Estate. Ini merupakan kawasan terintegrasi. Jadi ini yang baru ya terkait dengan apa. Barunya bukan berarti baru banget, maksudnya sudah berjalan kalau nggak salah 2 tahun dan sebagainya. Dan kalau kamu lihat di laporan keuangan juga sudah growth-nya luar biasa penjualannya. Kalau kita lihat nih ya, based on kuartal 1 2023, saya ambilnya di sini. Oke, jadi di presentation company yang juga bisa kamu download di websitenya Akin, itu ada terkait dengan financial analysisnya dulu. Tapi sebelumnya mungkin lihat ini dulu kali ya, dari awal dulu. Jadi eh, ya hasil RUPS-nya seperti apa, dividen yield-nya Akra yang bisa dibilang memang kalau dibilang gede banget nggak juga, tapi yield-nya lumayan lah ya di tahun sebelumnya. Eh Ya, memang nggak sebesar batu bara kan jelas ya. Tapi dari sini kan dia konsisten terus membagikan dividen. Kemudian dari sisi kuartal 1 performance-nya net profit naik 42%, EBITDA naik, gross profit, ROE dan sebagainya tumbuh ya, tumbuh. Kemudian apa ya yang mau dihina? Di sini terlihat industrial estate-nya ini ya, gross profit-nya terlihat bertumbuh drastis 100%. Nah, ini yang saya bilang yang tadi ya, JIIPE. Itu tumbuh seperti ini. Client Sales Development, Financial Analysis-nya. Oke, dengan EPS juga tumbuh 42% ya jadinya ya. Lumayan banget kan, tumbuh 42%. Oke, dan gross profit breakdown-nya juga terlihat industrial estate-nya mulai dominan persentasenya dibandingkan trading and distribution-nya. Dari sisi lain itu kalau kita lihat emang oke, nggak ada ini. Dan outlook-nya pun based on presentation company ini, mereka menargetkan penjualan sebagai berikut untuk kawasan industri. Kemudian juga expected EPS-nya tahun ini naik 14-16%. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di LK-nya lebih detail, yang paling yang menjadi catatan, bukan menjadi catatan ya, sesuatu yang oke adalah liabilitas mereka yang menurun dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Itu kan oke ya berarti ya. Kemudian dari sisi laba ruginya, pendapatan pendapatan sebenarnya tidak terlalu naik banget ya. Cuman kan yang membedakannya dari sisi oke, ini ada laba rugi selisih kursnya juga. Ya, tapi ini ada pendapatan usaha lainnya. Oke, ya pertemuannya oke. Dari sisi apapun kelihatan ya menarik. Nah, sekarang kita coba forecast dulu, proyeksi dulu dari sisi price earning dulu ya. Tadi kan dikatakan 14% ya, kalau based on presentation company-nya.
Kalau dilihat dari sekilas Q1-nya, 12 trailing months-nya udah YoY-nya tumbuh 132%. Kalau saya buat proyeksinya dengan asumsi tadi 14. 14,3 dapat dari mana? Ini dapatnya dari artikel yang ini. Ya. Kemudian saya coba, oke, coba jangan 14, coba 14,3, tapi coba 14% deh. Maka dengan price earning di angka 14 berdasarkan rata-rata deviasinya 5 tahun, maka di Rp1.900 masih oke, gitu ya. Kemudian dari price book value-nya dengan asumsi average growth-nya hanya di 7,4, maka 1.115 dengan PBV 1,9. Sekarang kita lihat dulu nih dari sisi yang lain. Kalau opinion yang lain dari Stockbit misalnya. Oke, ini saya mau ngeliatin dividennya yang mereka yang emang konsisten banget sejak tahun 2009 selalu ngasih dividen tanpa terputus. Kemudian dari sisi analisis, Stockbit sendiri EPS targetnya di konsensus yang dikumpulkan oleh Stockbit itu 127,69. Sedangkan saya di 136. Wah, gede ya. 136 ya kalau saya. Coba saya ubah 127 deh. 1.800 itu ya masih oke lah. Kalau dari Simply Wall Street justru memperkirakan IPS-nya turun ya, malah ya. IPS-nya diperkirakan turun. Ini dengan range diperkirakan 115 CPS-nya rata-ratanya. Oke, beda jauh ya. Cuman kan kalau dari presentation company kan mereka optimis di 14 nih. Kalau saya ubah 115, 1.600. Oke, sekarang kita lihat teknikalnya dari sisi Akra. Sekarang di angka Rp1.365. Oke, kalau based on ini kan terlihat, kalau saya biasanya ngelihatnya moving average, stochastic RSI, sama MACD, terus ngeliat volume juga. Kalau saya supportnya di angka 1.275, resisten terdekatnya di 1.445. Nah, kalau melihat stokastik RSI seperti ini kan ada peluang ya artinya ya. Tapi kalau MACD-nya kan belum confirm nih istilahnya. Jadi akan lebih confirm ketika di crossing seperti ini. Nah, paling enak tuh kan yang kayak gini ya. Ini crossing duluan, kemudian MACD-nya crossing duluan sehingga tinggal nunggu naiknya aja gitu. Kalau yang ini ya kalau ini udah crossing ya mudah-mudahan ini crossing juga kan gitu ya. Sehingga naik. Target 1.445 sepertinya memungkinkan karena kalau kita lihat tadi kan sound fundamentalnya di asumsi IPS 136 1.900. Tapi misalnya kita worst case kita ubah ke 115 aja atau dia turun malah dibanding tahun lalu kan 1.600 masih oke. Seperti itu. Jadi ada peluang sih menurut saya untuk Akra, tapi sekali lagi ini disclaimer coba sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan keuangan kamu, cek-cek lagi lebih detail apakah net profit margin satu digit seperti Akra ini menarik buat kamu, tapi ingat mereka punya kawasan industri yang baru mulai bertumbuh dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan juga lupa komen, diskusi di kolom yang udah disediakan. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.